Saudara-saudari terkasih, dalam tayangan YouTube seringkali kita melihat postingan orang-orang yang menamakan dirinya pengikut Yesus pada akhirnya meninggalkan keyakinannya dan pindah ke agama yang lain. Terlepas dari apakah motivasinya itu benar atau tidak, tetapi kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa ajaran Yesus itu sulit dimengerti dan berat untuk diikuti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ajaran Yesus ini tidak masuk di akal. Mereka sampai pada keputusan untuk meninggalkan Yesus karena melihat, meyakini bahwa iman itu hanya sebatas pengetahuan. Padahal iman sejatinya merupakan perjumpaan pribadi, merupakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hal yang kurang lebih sama kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Banyak dari pengikut Yesus yang akhirnya meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikutinya. Sikap mereka tidak bisa dilepaskan dari ajaran Yesus tentang roti kehidupan. Supaya kita punya pemahaman yang utuh, mari kita lihat konteksnya. Perikop hari ini diawali dengan kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang dilakukan oleh Yesus. Orang banyak begitu terpukau, terpesona melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka mereka mau mengikuti Yesus. Sayang bahwa mereka hanya terpukau, mereka hanya terpesona karena mukjizatnya saja. Mereka mau menjadi pengikut Yesus supaya bisa makan gratis. Tentu motivasi ini tidak benar, motivasi ini tidak murni. Maka Yesus mencoba memurnikan motivasi ini dengan mengatakan agar mereka jangan hanya mencari rezeki jasmani yang akan membuat mereka binasa, tetapi jauh lebih penting mereka mengusahakan untuk mencari rezeki rohani yang mengantar pada kehidupan yang kekal. Dan rezeki rohani itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita bisa merenungkan 2 hal dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, kita renungkan Yesus sebagai roti kehidupan. Lalu yang kedua, kita renungkan pengakuan iman dari seorang Simon Petrus. Dengan mengacu pada sejarah bangsa Israel, Yesus membandingkan dirinya sebagai roti kehidupan. Saat mencari tanah terjanji, Allah menyelenggarakan hidup bangsa Israel dengan senantiasa mengirimkan roti mana. Jadi roti mana ini menjadi bekal bagi bangsa Israel ketika mencari tanah terjanji. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti kehidupan yang menjadi bekal bagi manusia untuk mencari kehidupan yang kekal. Nah, dengan mengatakan dirinya sebagai roti kehidupan, Yesus sebenarnya mau membagikan hidup itu kepada manusia. Kalau mana itu menjadi bekal bagi perjalanan bangsa Israel mencari tanah terjanji, Yesus yang adalah roti kehidupan menjadi bekal bagi manusia untuk mencari kehidupan yang kekal. Dan itulah yang terjadi dengan perayaan Ekaristi yang senantiasa kita rayakan. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita mempunyai bekal untuk sampai pada kehidupan yang abadi. Lalu yang kedua, iman akan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang disampaikan oleh Simon Petrus. Berbeda dengan para murid yang akhirnya mengundurkan diri, ke-12 rasul tetap setia kepada Tuhan sendiri.
adalah Simon Petrus yang berani mengungkapkan imannya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya Engkaulah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, menarik sekali untuk mengaitkan perkataan Simon ini dengan panggilannya sebagai murid pertama menurut penginjil Yohanes. Adalah Andreas, saudara Simon Petrus, yang membawa Yesus kepada Simon Petrus. Andreas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Dan saat ini Simon Petrus berani mengungkapkan iman kepercayaannya bahwa Yesus adalah Mesias, Dia yang kudus berasal dari Allah. Saudara-saudari terkasih, pengakuan iman Simon Petrus ini bukan didasarkan pada pemahaman, bukan didasarkan pada pengetahuan saja, tetapi dia sungguh mengalami bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengalami Yesus secara pribadi. Maka pesan untuk kita beriman kepada Yesus bukan hanya sekedar mengetahui siapa Yesus, tetapi mengalami Yesus secara pribadi karena Dia mau menyelamatkan kita. Bagaimana dengan iman kita? Amin.